Untuk membuat tabel transaksi, kita ketikkan create tabel transaksi, buka kurung id underscore transaksi, integer not null auto increment, koma id penjual, integer not null, koma id pembeli, integer not null, koma id barang, integer not null, koma nama barang varcharnya 50 not null, koma jumlah integer not null, koma total harga integer not null, koma tanggal date not null, dan primary key-nya id transaksi. Setelah itu akan keluar query OK. Setelah itu untuk melihat strukturnya dengan cara dash transaksi titik koma, dan akan keluar struktur tabel transaksi. Setelah itu untuk memasukkan datanya yaitu dengan cara insert into transaksi, buka kurung id penjual, koma id pembeli, koma id barang, koma nama barang, koma jumlah, koma total harga, koma tanggal dan value-nya 1 untuk id penjual, 2 untuk id pembeli, 1 untuk id barang, nama barangnya jaket, jumlahnya 5, total harganya 75.000 dan tanggalnya sekarang, dan sama untuk menambahkan isi tabel yang lain. Setelah itu untuk melihat datanya dengan cara select bintang from transaksi dan akan keluar tabel transaksi. Udah. Nah, setelah tabel berhasil dibuat dan datanya berhasil dimasukkan, selanjutnya kita akan merelasikan antar tabel yang telah kita buat tadi. Untuk merelasikannya, kita bisa mengetik alter table transaksi add constraint fk underscore penjual foreign key id penjual reference tabel penjual id penjual. Selanjutnya kita ketik alter table transaksi add constraint fk nama barang foreign key id barang reference tabel barang dengan primary key id barang. Kemudian alter table transaksi add constraint fk penjual foreign key id penjual reference tabel penjual dan primary key id penjual. Setelah berhasil direlasikan, kita akan memperlihatkan dengan cara join. Untuk relasi yang pertama adalah one to one. One to one di sini adalah transaksi dan pembeli. Di sini kenapa one to one? Karena satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pembeli. Caranya adalah dengan mengetik select transaksi titik id underscore transaksi, pembeli titik id pembeli from pembeli join transaksi on buka kurung pembeli titik id underscore pembeli sama dengan transaksi underscore id pembeli titik koma. Nah, di sini akan muncul transaksi
yang pernah dilakukan oleh pembeli tersebut. Untuk pembeli dengan ID pembeli 1 melakukan transaksi dengan ID transaksi 3, dan untuk nomor 2 melakukan 3 kali transaksi dengan ID transaksi 1, 4, dan 7. Selanjutnya kita akan merelasikan one to many. One to many ini merelasikan satu entitas yang bisa berelasi dengan banyak entitas. Contohnya adalah barang. Kenapa barang? Karena satu penjual bisa menjual banyak barang. Contohnya seperti ini. Kita bisa memunculkannya dengan mengetik select barang titik id underscore barang, barang titik nama underscore barang, penjual titik id underscore penjual, penjual titik nama from barang join penjual on buka kurung penjual titik id underscore penjual sama dengan barang titik id underscore penjual. Nah, di sini id penjual dan id barang sudah berelasi. Contohnya seperti Daryanto dengan ID penjual 3. Bapak Daryanto ini menjual 2 barang. Nah, untuk selanjutnya adalah oke lah, potong. Jadi penjual. Selanjutnya ada relasi antara tabel pembeli dan tabel transaksi dengan mengetik select transaksi titik id transaksi, penjual titik id underscore penjual, penjual titik nama from transaksi join penjual on penjual titik underscore id penjual sambil dengan transaksi titik id underscore penjual join pembeli on ini salah potong berarti. Nah, untuk yang terakhir adalah many to many. Nah, many to many ini bisa kita lihat dengan menggabungkan 3 tabel menjadi satu. Nah, untuk menampilkannya kita bisa mengetik select transaksi titik id underscore transaksi, penjual titik id underscore penjual, penjual titik nama pembeli titik id pembeli, barang titik id underscore barang, barang titik nama underscore barang, transaksi titik jumlah, transaksi titik total harga underscore harga from transaksi join penjual on buka kurung penjual titik id underscore penjual sama dengan transaksi titik id penjual tutup kurung join pembeli on buka kurung pembeli titik id underscore pembeli sama dengan transaksi titik id underscore pembeli tutup kurung join barang on buka kurung barang titik id underscore barang sama dengan transaksi titik id underscore barang tutup kurung titik koma. Setelah kita tekan enter, maka akan keluar tabel yang telah kita gabungkan tadi. Nah, jadi teman-teman, setelah kita membuat database, tabel, memasukkan data, merelasikan tabel, dan menggabungkan tabel untuk merepresentasikan one to many, dan many to many. Di sini kita akan membackup database tersebut. Untuk membackup databasenya, kita hanya tinggal mengetik mysql dump, nama database yang akan di backup, user, nama user yang kita gunakan untuk membuat database, password jika user yang menggunakan password, result, file, lokasi tempat menyimpan file backup nanti,
dan nama file backupnya. Di sini saya menamainya luas backup.sql. Untuk filenya sendiri kita harus filenya itu harus berbentuk SQL, karena jika filenya tidak berbentuk SQL maka file tersebut hanya akan menjadi file biasa dan bukan file SQL, dan tidak akan bisa digunakan untuk mengimport data ke database baru nanti. Nah, kemudian kita tekan enter dan masukkan passwordnya. Jika berhasil tidak akan ada tulisan error, dan jika gagal akan muncul tulisan error. Nah, untuk database-nya sendiri backupnya sudah ada di sini, was backup.sql, dan ini contoh file yang tidak menggunakan tulisan SQL. Nah, setelah itu kita masuk ke user dengan mengetik MySQL menu, nama usernya Nabi, dan minpage ya, kita menggunakan password. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Nah, jika berhasil, selanjutnya kita membuat tabel. Kita membuat database, database db underscore backup underscore class. Jika kita sudah membuat database baru, kemudian kita tinggal masukkan backup database tadi ke database baru ini dengan mengetik source, lokasi file tempat kita menyimpan database tadi, kemudian nama filenya. Jika sudah, kita tekan enter. Salah. Nah, jika muncul seperti ini, berarti pengimportan database telah berhasil. Untuk cara mengimportnya sendiri adalah kita mengetik source, lokasi tempat kita menyimpan file backup tadi, kemudian nama file backupnya. Untuk mengeceknya, kita tinggal cek saja tabel-tabel yang ada dalam database tersebut. Di sini saya memiliki beberapa tabel. Nah, untuk melihatnya kita tinggal ketik select from nama tabel yang akan kita lihat, penjual. Nah, kemudian select from pembeli, select from barang, dan select from transaksi. Nah, untuk di database ini saya membuat 4 tabel, dan 4-4-nya sudah saya masukkan data, kemudian saya backup dan saya import lagi ke database baru. Dan pengimportannya berhasil, dan setelah saya cek kembali, semua data yang ada pada database sebelumnya telah ada di database baru ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.